Semua orang berbicara tentang Tesla, setiap kali ada penyebutan kendaraan listrik. Tetapi ada produsen EV lain yang perlahan-lahan mengambil kendali atas tambang para penggemar EV. Dan ini membuat kami bertanya-tanya, apakah ada kemungkinan Tesla akan segera ditinggalkan keluar di pasar? Pergi adalah hari-hari ketika kami harus menunggu begitu lama di stasiun pengisian untuk menggunakan kendaraan listrik kami. Startup kendaraan listrik Cina, NIO, menghadirkan ide inovatif tentang sistem pertukaran baterai, yang menantang Tesla dan begitu banyak pembuat mobil saingan lainnya. Anda ingin tahu bagaimana mereka melakukan ini? Inilah cara NIO dan Tesla bersaing melawan satu sama lain untuk pasar EV terbesar di dunia di Cina. Dan bagaimana NIO mungkin mengalahkan Tesla? Tidak diragukan lagi, NIO sebelumnya berada di ambang kebangkrutan, namun mengejutkan banyak produsen. Kendaraan listrik Cina saat ini dijalur untuk menjadi salah satu perusahaan EV terbesar, tidak hanya di Cina tetapi seluruh dunia. Saat ini mengalahkan semua, kecuali Tesla. Itu akan memukau Anda untuk mengetahui bagaimana NIO sampai di mana mereka berada sekarang. NIO mulai dari nol, tetapi dalam waktu hanya beberapa tahun, mereka bersaing dengan yang terbaik di dunia dalam EVs. Untungnya bagi perusahaan, peluncuran pertama supercharger listrik mereka juga menjadi titik balik mereka di dunia EV. Ini tidak hanya diluncurkan langkah berikutnya ke pasar, tetapi memberi mereka nama yang mereka dikenal sekarang, NIO. Supercar berjalan lebih dari 260 mil, dan dibangun bersama-sama dengan divisi Formula E perusahaan, dengan tenaga kuda lebih dari 1.360. NIO Hypercar dijual ke investor selama lebih dari sebulan menjatuhkan $3 juta. Hanya 6 model EP9 yang dijual ke investor, sedangkan 10 lainnya dilepas ke publik untuk penjualan. Namun harga NIO mungkin menjadi kemunduran bagi bisnis mereka, karena Tesla dalam kejayaannya belum meluncurkan mobil semahal itu. Pada tahun 2019 laporan mengungkapkan bahwa perusahaan itu berjuang untuk bertahan, karena mereka berada di ambang kebangkrutan. NIO masuk jauh ke dalam masalah keuangan yang begitu kuat. Untungnya pemerintah Cina di awal tahun 2020 memutuskan sudah waktunya untuk memberi mereka tarikan yang kuat dan menghidupkan kembali bisnis mereka. Luar biasa, situasi bisnis baru dengan pemerintah, tidak hanya menyelamatkan NIO, tetapi juga menempatkan mereka ke posisi kelima pembuat mobil paling berharga di dunia. Beberapa tahun kemudian, posisi NIO di atas tabel tepat setelah Tesla, Toyota, Volkswagen, dan BYD oleh perusahaan manufaktur mobil Cina lainnya. NIO sejak itu bekerja tanpa henti untuk bergerak lebih tinggi dalam daftar. Dan tampaknya kerja keras mereka baru-baru ini terbayar, karena mereka serius bekerja untuk menjatuhkan Tesla. Anda akan ingat bahwa Tesla baru-baru ini mendapatkan dirinya sendiri pada posisi top daftar produsen EV terkemuka di Cina. Dengan banyak produk Tesla terjual lebih banyak daripada kendaraan listrik lainnya, mereka juga telah membangun Gigafactory Shanghai mereka, yang pasti akan membantu Tesla memenuhi permintaan produk mereka. Tesla sukses terhubung ke jaringan supercharger yang dapat diakses, di mana terdapat lebih dari 300 situs yang tersebar di seluruh daratan Cina. Sebagai pemilik EV, Anda pasti akan menghargai konsep luar biasa Tesla, untuk membuat situs pengisian daya tersedia di setiap bagian negara. Secara pribadi, saya yakin situs pengisian daya yang dapat diakses ini adalah bagian dari motivasi yang membuat lebih banyak orang menyukai produk Tesla. Karena NIO perlu mempelajari Tesla dengan hati-hati. Jika mereka ingin menjadi yang teratas, mereka membuat langkah yang mengungkapkan pengakuan mereka akan pentingnya kemampuan pengisian cepat. Namun NIO telah mengaitkan kesuksesan mereka dengan sesuatu yang berbeda dari inovasi Tesla. Konsep ini dijelaskan oleh NIO sebagai kendaraan pemisahan baterai. Konsep NIO adalah membuat klien mereka melihat baterai sebagai unit terpisah dari mobil. Konsep ini sebenarnya sangat sederhana. Sebagai pengemudi, daripada mencari situs pengisian untuk baterai mobil Anda cukup pergi ke salah satu toko NIO dan lepaskan baterai Anda untuk yang baru. Sekarang bukankah konsep ini luar biasa? Anda tidak harus diam di tempat tertentu menunggu berjam-jam untuk mengisi baterai. Anda cukup menukar baterai Anda dengan yang baru. Dengan konsep NIO Driver dapat kembali di jalan hanya dalam beberapa menit. Nah, konsep ini tidak terlalu baru dan asing sejak Tesla pada tahun 2013, melakukan eksperimen dengan teknologi semacam ini di pusat uji coba yang berbasis di California. Sayangnya proyek tersebut ditinggalkan, karena supercharger kemudian dikonfirmasi menjadi sangat populer dan sangat cepat untuk banyak orang. Supercharger sangat cepat sehingga mereka mengurangi waktu pengisian daya dari lebih dari 12 jam lebih.
Dengan penemuan supercharger, Tesla pasti telah memutuskan tidak perlu mengejar konsep pemisahan baterai lebih jauh, karena pelanggan merasa nyaman dengan model mobil yang mereka dapatkan. Sekarang dengan terobosan Neo, tidak ada keraguan klien yang lebih memilih cara yang lebih cepat untuk mendapatkan mobil pergi. Siapa yang ingin mencoba pemisahan baterai? Itu adalah catatan bahwa konsep pemisahan baterai Neo membuat pengemudi terhenti hanya selama 10 menit, dan siap untuk bergerak pada menit berikutnya setelah itu cukup. Lucu bukan? Dengan konsep pemisahan baterai, yang digunakan pada EV9, di sana tidak ada stasiun pertukaran baterai yang dibuka di Cina untuk layanan ini hingga tahun 2018. Meskipun saat ini ada lebih dari 160 stasiun pertukaran baterai di seluruh negeri, dan sekarang Anda mungkin bertanya-tanya proses apa yang harus dilalui untuk menukar baterai paling cepat. Prosesnya sederhana, pemesanan pertama dilakukan pada aplikasi, yang diikuti oleh anggota staf yang membalikkan mobil ke tempat penampungan, di mana mesin berpemandu laser membuka tutup kemasan baterai dan mengirimkannya ke bawah untuk diisi daya. Saat baterai yang habis sedang diisi daya, baterai yang terisi penuh dari toko disekrup kembali ke tempatnya, dalam waktu 5 hingga 10 menit setelah pengemudi tiba di lokasi, mereka bebas untuk dikendarai sekali lagi. Anda harus tahu bahwa layanan pertukaran baterai ini tidak datang secara gratis, dan pemilik Neocar diharapkan membayar sekitar $150 setiap bulan, dan $800 setiap tahun. Pembayaran ini memungkinkan hingga 6 pertukaran baterai di salah satu situs swapping perusahaan. Ada juga paket ramah saku yang ditawarkan kepada pemilik kedua. Karena mereka diperbolehkan membayar per kilowatt untuk energi yang diperlukan untuk mengisi ulang baterai mereka, meskipun ini mungkin memakan banyak waktu. Ini untuk mendorong mereka yang mungkin tidak memiliki dana yang diperlukan untuk mendapatkan mobil Neo baru. Bukan rahasia lagi bahwa teknologi baterai masih berkembang dengan sangat cepat. Inilah alasan sebagian besar pembuat kendaraan listrik lebih memilih untuk menyesuaikan dengan berbagai gaya baterai, dalam begitu banyak model dalam perusahaan yang sama, untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang baru muncul dalam jangka panjang. Namun keberhasilan stasiun pertukaran baterai Neo adalah berkat baterai standar paket, yang dapat diambil dari dan juga ditambahkan ke model apapun di bawah merek perusahaan. Paket baterai ini menyumbang sekitar $10.700 dari biaya keseluruhan mobil, itu dapat dibeli bersama dengan mobil, atau disewa dari perwakilan perusahaan. Neo Company mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari semua pelanggan mereka lebih suka menyewa paket baterai daripada membeli yang baru. Bahkan dengan hal-hal luar biasa, inovasi pemisahan baterai ini membawa ke teknologi. Skeptis telah menemukan 1 atau 2 cacat dalam model bisnis stasiun swap. Menurut mereka, meskipun waktu tunggu sangat pendek, namun hanya ada 160 stasiun. Yang saat ini beroperasi menjadi skeptis adalah cacat, karena jumlah stasiun yang beroperasi tidak memperhitungkan klien yang tinggal terlalu jauh dari stasiun, atau orang-orang yang mungkin bepergian untuk liburan, atau tujuan kerja di luar daerah. Jadi, bagaimana jika baterai pengemudi Neo habis di tengah jalan, entah dari mana tanpa stasiun pertukaran baterai yang terlihat? Apa selanjutnya? Jika Anda pernah dalam kondisi ini, Anda tidak perlu khawatir, karena Neo mengcover Anda. Tidak hanya dapat mengisi kendaraan Neo seperti setiap EV lainnya, tetapi Neo juga memiliki aplikasi di mana pelanggan dapat meminta truk pengisi daya. Truk itu dilengkapi dengan semua yang diperlukan untuk pengisian penuh. Sekarang betapa kerennya itu, dengan cara Neo bergerak dalam inovasi mereka, dan layanan ekstra khusus yang mereka tawarkan kepada pelanggan mereka, ada kemungkinan besar mereka akan melakukannya untuk mengalahkan Tesla segera. Tesla harus waspadai perusahaan ini dalam waktu dekat. Dan hanya itu untuk Neo versus Tesla, rencana futuristik yang diharapkan untuk mendominasi pasar EV. Jika Anda menyukai video ini, beri kami like dan beritahu kami di komentar, apa pendapat Anda tentang rencana perusahaan mobil ini untuk pasar EV. Lihat video kami yang lain dan subscribe untuk menjadi bagian dari teknologi masa depan.